Semua hal udah aku coba dari mulai ke psikiater, psikolog, nggak ada yang kayak nggak ada hasilnya gitu. Hey guys, what's up? It's me again, Dara. Udah lama banget kita nggak ketemu. Hari ini aku mau make upan sembari kita update kehidupan di umur 30-an. Bagaimana aku belajar untuk ikhlas dan menerapkan LOA dalam hidup aku. Yah, udah lama banget kita nggak ngobrol. Intinya sebenarnya aku pengen balik YouTube lagi, tapi mostly akan lebih ke arah story time. Tapi karena kita semua bermula dari makeup dan skincare, jadi kita akan story time sembari makeupan dan skincare. Kalian udah nemenin aku lama banget, kita dari tahun 2018, dan sekarang aku udah umur hampir mau 32 tahun, dan anakku udah mau 7 tahun. Berapa tahun ke belakang, intinya anak aku itu didiagnosis neurodivergent. Sampai sekarang sih sebenarnya belum ada. Jadi sampai sekarang itu belum ada diagnosis yang mumpuni. Jadi intinya anakku itu udah diterapi sekitar 2 tahun, tapi intinya pas dari awal diagnosis itu belum ada kayak diagnosis yang tegak dia itu apa, karena Nara tuh perubahannya tuh cepat banget gitu. Jadi kayak misalnya di awal dikiranya ADHD, ternyata bukan. Terus misal awalnya mungkin dikira ASD, tapi bisa jadi nggak pure ASD, bisa jadi Asperger. Karena alhamdulillah dari selama dia 2 tahun, terapi itu selalu ada progres. Jadi intinya aku makan juga mulai hilang kayak sekitar tahun 2022-an deh, 2023 kan. Nggak pernah nyangka akan punya anak yang neurodivergent pastinya. Nah terus udah gitu, intinya aku beberapa tahun itu, aku juga ke psikolog dan ke psikiater. Karena untuk menerima bahwa anak aku itu neurodivergent. Tapi turning back point-nya sebenarnya adalah justru ketika aku udah nggak tahu lagi mesti ngapain. Karena Nara itu nggak cuman terapi ya, tapi dia juga ada problem pencernaan. Jadi dia tuh kayak mungkin bisa dibilang intoleran, enggak, mungkin kayak sensitif sama gluten dan laktos. Jadi berat badannya pun susah naik. Ditambah ada adenoid yang waktu itu intinya masih berdebat apakah harus dioperasi apa enggak. Jadi kayak banyak banget problemnya, aku udah gak kuat. Oh terus ditambah waktu itu aku GERD parah yang bikin aku tuh harus berobat ke dokter internis dan juga ke psikiater. Dan aku baca self-help books, aku baca tentang LOA, aku ikut kayak klub-klub, apa sih, bukan klub, jadi kayak kelas-kelas dari psikolog untuk bisa menerima, untuk bisa kembali mencari jati diri aku karena I felt really lost. Dan intinya sih sebenarnya turning point-nya adalah juga ketika aku udah nggak tahu mau ngapain. Terus aku merasa kayaknya aku semua hal udah aku coba dari mulai ke psikiater, psikolog, aku hipnoterapi, tapi kayak masih ada yang kosong gitu. Dan aku ingat yang belum aku lakuin adalah ke kajian. Aku belum pernah benar-benar mendalami ilmu agama. Itu yang aku lakuin. Aku ke beberapa tipe kajian yang ustazah, ustadz, pokoknya aku mencarilah guru-guru karena aku juga bukan dari background keluarga yang agamis banget. Jadi aku mencari sendiri guru yang cocok sama aku, sampai alhamdulillah akhirnya aku cocok sama salah satu kajian di Nurim. Memang aku sadar sih intinya apa yang aku lakuin sekarang tuh jauh lah gak kayak teman-teman yang di Nurim. Aku masih belajar untuk berproses lebih baik lagi, dan intinya semenjak aku datang ke sana, aku sering banget dapetin jawaban dari apa yang aku cari. Aku inget banget di hari pertama aku ke Nurim itu sebenarnya bahasan itu adalah tentang ujub. Jadi ujub tuh intinya simpelnya kayak kita ngerasa lebih tinggi daripada Allah, kayak apa-apa tuh yang kita bisa kalau berhasil itu pure karena kita tanpa consider Allah bantu apa enggak, itu ujub. Ada satu bacaan di bacaan setelah sholat, nanti aku taruh di bawah ya. Kalau misalkan ada sekumpulan orang ngebantu kita, kalau Allah bilang enggak, ya berarti nggak akan terjadi kalau Allah tidak meridhoi. Tapi walaupun seluruh dunia berkonspirasi buat menggagalkan kita, kalau Allah meridhoi itu untuk berhasil dan terjadi, ya terjadi. Dan aku ingat banget di situ tuh aku nangis banget karena
Intinya adalah satu problem yang aku tuh udah berusaha mati-matian. Semua cara udah aku tempuh, bahkan aku soal tahajud, pokoknya jalur langit aku doain, aku usahain, itu udah aku lakuin, tapi nggak ada yang kayak nggak ada hasilnya gitu. Seakan-akan kayak bisa banget usaha mengkhianati hasil. Dan dari situ aku nangis karena selama ini aku tuh nyalain diri sendiri gitu. Kayak aku pikir aku nggak berusaha keras, aku pikir akunya yang kurang atau gimana. Tapi ya emang simply ini karena Allah nggak ngeridoin itu buat terjadi. Mau aku dibantu kayak apapun, emang intinya apa yang lagi aku usahain ini emang belum diridoi untuk terjadi. Dan di situ aku justru malah ngerasa lebih ikhlas, kayak lebih bisa ikhlas karena aku tahu itu bukan salah aku. Karena mungkin orang ya normalnya, walaupun tidak semua ya, normalnya kan kalau misalkan gagal gitu kan dalam sesuatu, normalnya kan self blaming, dan itu tuh kayak lebih ke arah toxic kan dibanding self blaming yang sehat. Nah jadi dengan adanya ini aku lebih tahu boundaries, mana yang emang udah partnya aku yang udah aku lakuin, mana yang ternyata emang itu bukan partnya aku dan mungkin itu partnya Allah. Semenjak itu aku lebih rajin sih datang ke kajian karena aku ngerasa intinya sebenarnya emang apa yang jawaban yang aku cari itu aku nggak nemu di self help books. Mungkin ada kali ya beberapa, tapi aku ngerasa kayak kalau divalidasi sama guru tuh kayak lebih berasa oh iya bener juga ya gitu, dan kayak berasa lebih make sense gitu. Nah ya udah, aku berusaha untuk mentaati apa yang diajari oleh kajian tersebut. Salah satunya adalah ya dengan mengurangi penampilan makeup yang dengan false lashes gitu sih sebenarnya. Ya ini kan preferensi tiap orang, tapi intinya kalau aku merasa ya itu kebetulan apa yang diajarin, dan akhirnya aku kayak ya udah aku terima aja. Tapi as you guys can see, aku untuk beberapa occasion ya masih makeupan kayak gini karena aku tetap merasa bahwa aku pengen perjalanan spiritual ini tuh bukan sesuatu hal yang aku paksakan, tapi aku pelan-pelan banget jalannya, yang penting kesana gitu. Makanya aku minta ya tolong didoain gitu kan. Cuman emang di sini aku mencoba makeupnya itu bener-bener minimalis, makanya mungkin aku bisa jadi jembatan juga buat kalian yang mungkin ingin mencoba versi makeup yang nggak terlalu flashy, yang kayak sekarang lagi ngetren, tapi kayak pengen tetap kelihatan kulitnya bersih, bukan bersih, tetap pengen kelihatan kayak pantas untuk beberapa event. Let's go. Alasan kenapa aku akhirnya mendelete video aku kan sebenarnya memang karena banyak dari video aku itu intinya tidak berpakaian sesuai dengan syariat, dan pada saat itu aku merasa kayak aku nggak serak, aku kayak pengen bersih-bersih. Jadi aku mencoba untuk mendelete dan mengarchive. Kalau di Instagram aku archive sih karena bisa diarchive, kalau di YouTube kan nggak bisa diarchive ya. Jadi aku delete. Jadi emang AdSense aku sudah tidak ada untuk saat ini ya. AdSense aku bener-bener nol, nihil, aku relain. Tapi aku nggak bilang ini untuk orang lain ya, ini emang pure buat diri aku sendiri, tidak berlaku buat orang lain. Apa yang aku omongin, tolong jangan dianggap bahwa aku lagi nyerapin kalian. Intinya ini aku cerita tentang diri aku sendiri. Dan di situ emang aku ngerasa banget kayak awal-awal tuh berat banget, apalagi aku juga lagi ada GERD. Jadi aku benar-benar bersih harta, mencoba banget keluar dari riba waktu itu, banyak hal sembari aku recover badan aku dari GERD, karena waktu itu GERD itu bikin aku kayak nyapu 5 menit aja tuh engap banget, aku nggak bisa tidur, sering kayak tiba-tiba sesak nafas karena panic attack. Itu painful banget sih, parah waktu itu. Setelah agak rajin ke kajian, aku agak trial and error dengan penampilan aku, dengan presence aku di social media. Mungkin kalau bagi kalian yang follow Instagram aku, awal tuh aku mencoba untuk jadi kayak faceless girl, intinya kayak gitu. Sekarang sebenarnya udah masih ada muka, tapi kayak mencoba untuk intinya nggak selalu ada mukanya gitu. Jadi lebih ke 50-50 lah sekarang.
Terus aku juga mencoba beberapa niche kayak masak pas segala macam. Until I realize, intinya sih sebenarnya aku masih tetap pengen ngobrol sama kalian. Jadi aku sekarang lebih membebaskan diri aku untuk explore dan mengutarakan opini aku di media sosial yang mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman. Dan aku merasa bahwa di mana tempat aku berasal itu kan mungkin nggak sesempurna lingkungan tempat aku belajar. Dan menurut aku saat ini menjadi tengah-tengah itu adalah salah satu jalan yang utama untuk menjembatani antara dunia yang aku sedang pelajari dengan dunia aku sebelumnya gitu loh. So here I am today, creating again and also to share with you guys. Jadi aku harap kalian suka dengan tipe-tipe konten yang akan aku sajikan. Aku nggak akan menutup kemungkinan sih mungkin akan ada konten tentang family juga. Jadi aku tuh juga ikut salah satu pembelajaran tentang LOA. Dan salah satu konsep dari LOA itu, seingat aku tuh adalah berserah. Jadi kayak tawakal sih konsepnya kan sebenarnya. Dan ketika aku belajar tentang LOA, tentang ilmu psikologi, dan combine itu dengan berangkat kajian, itu tuh aku ngerasa ilmunya jadi powerful banget. Karena jadi kayak connect gitu intinya. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. And here's the final look. Semoga bisa jadi referensi kalau misalkan kalian mau cobain makeup look yang nggak pakai eyeliner, false lashes, contact lens gitu. And I'll see you in the next video. Bye bye.